Sebelum kita ke Wakil Gubernur Jawa Barat, kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini, sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum, sejak Wiranto bisa 100% dulu kan, dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan. Apa saya suruh terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu. Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan. Nah bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Iya, ini sudah terbukti. Kemarin aja kan, padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu, masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba berapa miliar dia harus bayar itu polisi. Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklaim punya intel andalan. Maksudnya siapa itu ya? Ya itu ada. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itulah yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv. Gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat, Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Al-Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar apa istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar bayar ini itu belum selesai gitu. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu jatuhnya cesi. Jadi udah barang ini udah mau dilelang tapi karena masih memberikan cicilan 200 juta per bulan jadi masih ditunda gitu. Gitu Mas. Ya, sudah terhubung bersama kami ada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum. Selamat malam Pak Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wagub, terima kasih tadi sudah menyimak diskusi kita sejak awal segmen hingga saat ini. Pak Wagub, Anda bisa jelaskan juga bahwa saat ini kan Pemprov bersama dengan Majelis Ulama Indonesia saat ini sedang membuat suatu kajian begitu ya Pak Wagub ya. Dan sejauh ini betulkah bahwa betul Ponpes Al-Zaitun bersama dengan pimpinannya betul-betul tidak terjamah sama sekali, berkali-kali aksi kemudian tidak pernah menembus tembok megah Al-Zaitun, Pak Wagub? Ya, saya hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengundang para kiai, ormas Islam, dan juga MUI, Kementerian Agama, dan kelompok-kelompok lain yang menjadi simbol-simbol keislaman di Jawa Barat. Selanjutnya, ada sebuah kesimpulan dari pertemuan tersebut yang waktu itu disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat tim
yang dimana tim tersebut adalah simpul-simpul keagamaan. Tugasnya antara lain akan meminta penjelasan kepada Syekh Panji Gumilang tentang apa yang sekarang ramai di media sosial dan yang lainnya. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun sudah pada punya bukti dan yang lainnya. Nanti setelah ada cross check ataupun tabayun, maka akan ada sebuah kesimpulan. Entah apa kesimpulannya. Yang jelas untuk tahap awal Pemprov Jawa Barat membuat tim, kemudian akan ada action minta penjelasan kepada beliau. Nah, beberapa jam setelah Pak Gubernur menyampaikan tentang kesimpulan Pemprov tersebut, saya ditelepon oleh Syekh Panji Gumilang juga. Nah, beliau menyatakan siap dan akan proaktif kepada tim yang dibuat oleh Pak Gubernur. Tinggal beliau menunggu kapan ada komunikasi lanjutan ataupun action dari tim tersebut. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Pak Wagub, saat ini sedang ramai di media sosial, ada Kang UU, kemudian ada Panji Gumilang dalam satu forum sepertinya. Ada juga yang seperti ini, Kang UU. Mohon maaf saya menggunakan kata menuding. Menuding Pak Wagub sangat dekat dengan Panji Gumilang sehingga tarik ulurnya begitu alot untuk segera menginvestigasi Ponpes Al Zaitun. Pak Wagub. Ya, sambil video yang saat ini layar. kami tampilkan di layar kaca. Pak Wagub. Indonesia Raya 3 instansi. Tanggapannya boleh Pak Wagub? Bukan yang biasa, sudah apa Ya. belum? Memang saya pernah datang ke situ, Mau jadi gubernur, antara lain di samping silaturahmi juga ingin ya bertanya tentang hal-hal yang ramai, tentang sholat, tentang yang lainnya. Tetapi saya tidak bisa menyimpulkan dan tidak menyampaikan tentang jawaban-jawaban dari Pak atau Syekh Gumilang tersebut kepada saya dan disampaikan kepada publik. Nah, tetapi intinya setelah saya bersilaturahmi menyampaikan kepada Pak Gub menyuruh kami untuk meminta masukan daripada Kiai apa yang harus dilakukan oleh Pemprov, dan kemarin sudah dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Pemprov membuat sebuah tim yang tadi disampaikan. Ya. Pak Wagub izin, artinya pada saat video yang viral itu tuh forum apa dan pada tahun berapa Pak Wagub izin? Itu masih baru. Masih baru saya datang ke situ, kemudian saya diterima dengan baik dan yang lainnya, dan Syekh Panji Gumilang itu berbicara kepada saya antara ya seperti yang tadi dilihat, tidak ada acara resmi, tidak ada acara yang protokoler atau apa. Saya datang ke situ, saya juga tidak menyangka kok saya bisa diperlakukan seperti itu, begitu. Sempat ada Dikasih diskusi mengenai hal-hal yang janggal belakangan ini, Pak Wagub? Ya, saya sampaikan, saya tanya juga gitu. Beliau juga menjawab dan yang lainnya. Nah, jawabannya Tapi apa tuh mungkin Pak saya Wagub? tidak, Mungkin boleh saya tidak bisa menyebutkan di sini mungkin karena kan nanti ada tim ya, tim baik. yang menyampaikan biar lebih jelas. Intinya seperti itu. Ya. Pak Wagub, sama bertanya sedikit aja. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi ada tercetus kalimat bahwa nanti Panji Gumilang akan kooperatif. Apakah selama ini tidak kooperatif Pak Wagub ya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya persoalan terberat apa untuk menangani Zaitun yang dianggap oleh masyarakat sesat dan pasti akan termunculkan peristiwa onar seperti kemarin itu Pak Wagub. Silakan Pak Ya, Wagub. saya bilang tidak berarti beliau tidak kooperatif. Coba beliau menelepon saya. Beliau siap untuk kooperatif dan siap apa yang diharapkan dan diinginkan untuk menjelaskan. Bilangin Pak UU sama Pak Gubernur. Ya, saya sampaikan kepada Pak Gubernur begitu. Bukan berarti dia tidak kooperatif, justru dia siap untuk menerima dan yang lainnya apa yang Ditahan disampaikan dulu, Pak Gubernur. Mbak Imam, Seperti itu. kita habiskan dulu jawaban dari Pak Wagub. Dilanjutkan. Untuk Pak pertanyaan Wagub. kedua izin Pak Wagub. Apa kesulitan terbesar untuk menangani? Ya, Kesulitan terbesar untuk menangani Al Zaitun dan juga pimpinannya selama ini. sebenarnya saya tidak bisa menjawab apakah ada kesulitan ataupun tidak, karena kan kita baru bergerak, baru membuat sebuah tim Pak Gubernur dan itu akan baru action. Jadi tidak ada bahasa mudah ataupun sulit karena belum ada action. Oke. Sampai hari ini baru pembuatan tim seperti itu. Aksi massa kan sudah berlangsung selama beberapa kali, beberapa tahun terakhir Pak Wagub. Ya justru itu, kenapa Pemprov sekarang action dikhawatirkan
ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada korban itu dan ini, yang ujung-ujungnya pesantren, citranya juga bisa kurang baik, begitu juga mungkin ada korban dari pihak masyarakat. Nah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat sigap dalam masalah ini, Pak Gubernur respon dalam masalah ini. Makanya langsung buat tim untuk bergerak. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat, khususnya Jawa Barat, ataupun lebih khususnya lagi di Indramayu, ya kalau bisa percayakanlah kepada kami pemerintah Provinsi Jawa Barat, insya Allah akan bertindak, akan menangani dengan sebijaksana mungkin, dengan norma dan normatif, dan bijaksana dalam menangani hal semacam Mbak ini. Imam, mohon izin singkat. Assalamualaikum Pak Wagub. Waalaikumsalam. Ini sebentar. Saya mau tanya ya, itu kan urusan penelitian-penelitian gitu dulu sudah dilaksanakan oleh MUI Pusat. Kalau saya masih ingat itu dulu diantaranya timnya itu Dr. Ato ya. 2002. Dr. Ato yang dari UIN juga ya, MUI Pusat. Itu penelitian beliau-beliau itu belum selesai. Diberhentikan oleh Pak Menteri dulu, Surya Dharma Ali. Makanya menteri itu saya bilang ini menteri kurang cerdas. Saya bilang kesimpulan dari tim peneliti belum ada, kok udah disimpulkan Al-Zaitun itu sangat nasionalis dan sebagainya. Pertanyaannya, Pak Imam. Harusnya sekarang Pemprov Jawa Barat itu timnya itu bertanya dulu, konsultasi dengan tim peneliti pusat dulu ya, yang dulu itu sampai di mana bekerjanya, jangan langsung mengadakan komunikasi, apalagi Pak Panji menelepon Pak Wagub, karena kakek Pak Wagub itu kan gurunya Pak Panji, termasuk guru saya juga. Langsung ditanggapi, Pak Wagub langsung ditanggapi. Silakan Pak Wagub, monggo. Jadi jangan ini, kalau dengan saya itu maaf. Kita Pak dengar. Wu ya. Silakan Masih Pak jawab, Wagub, Pak monggo. Wagub. Ya, memang di saat rapat juga waktu itu ada yang menyampaikan bahwa tidak usah ada cek lagi, tidak usah tabayun lagi, kok ini sudah jelas, tinggal kita actionnya apa. Iya. Tapi kan ini semua dikembalikan kepada Pak Gubernur dan juga kepada forum waktu itu. Jadi Pak Gubernur menyampaikan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, tim dulu, kemudian tabayun dulu, mungkin nanti ada action-action selanjutnya kita serahkan kepada Pak Gubernur dan tim yang akan melaksanakan semacam itu. Baik Pak Wagub, nanti dari Bang Mustafa Nara dan juga Majelis Ulama Indonesia ikut menanggapi. Kami juga buka kesempatan untuk mahasiswa bertanya langsung kepada narasumber kita. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.